Ikutilah siaran khusus Ramadan melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi di 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Bersama ustadz-ustadz yang tidak asing lagi di program Serasi Sore Bicara Seputar Islam. Disiarkan secara langsung setiap hari mulai pukul 17 sampai dengan pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita bersama di acara Serasi Sore Bicara Seputar Islam. Serasi Sore Bicara Seputar Islam disiarkan langsung melalui program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi, dan live streaming YouTube RRI Bukit Tinggi. Ikuti program acara Serasi Sore Bicara Seputar Islam sore ini bersama Ustadz Haji Jamhur SAG, live di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM dan kanal YouTube RRI Bukit Tinggi, mulai pukul 17 hingga pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui line telepon 0811 669 9480. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Acara ini bekerja sama dengan Basnas Kota Bukit Tinggi. 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di acara Serasi Sore Bicara Seputar Islam, edisi Sabtu 8 Maret 2025. Acara ini bekerja sama dengan Basnas Kota Bukit Tinggi. Dan pendengar, di sore hari ini telah hadir Ustadz kita, yaitu Ustadz Haji Jamhur SAG. Dan topik kita di sore hari ini yaitu menumbuhkan rasa syukur melalui puasa. Dan sebelum itu pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah bil afiyah. Alhamdulillah. Sehat bil afiyah. Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, untuk topik kita di sore hari ini yaitu menumbuhkan rasa syukur melalui puasa. Dan pendengar, Anda juga bisa berinteraksi langsung nanti untuk tanya, Ustadz menjawab di 0811669940. Dan Anda juga bisa kirimkan WhatsApp di nomor yang sama. Ustadz, sepertinya kita langsung saja ya Ustadz ya. Kalau begitu pendengar, langsung saja kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para saimin saimat yang sangat setia dengan Radio Republik Indonesia Kota Bukit Tinggi dalam tema Serasi. Di sini kita akan mencoba membuka pintu hati para saimin saimat warga Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, bahwa kembali kita coba membahas tentang bagaimana menumbuhkan rasa syukur, intinya di setiap individu saimin saimat. Nah, kita lihat persoalan menumbuhkan rasa syukur, kiatnya tidak banyak, sangat sederhana sekali. Ketika kita banyak melihat ke bawah, artinya kepada orang-orang yang di bawah kita stratanya,
mungkin strata sosial, strata ekonomi, strata pendidikan, maka di situ secara langsung kita dapat merasakan, mengamati seperti apa syukur itu sebetulnya. Nah, kalau kita buat semacam urutan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita sehat, sementara tetangga kita berada di atas kursi roda. Tetangga kita bisa bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa duduk di atas kursi roda sambil berzikir menyebut nama Allah. Tetapi sahabat saya sudah tiada 2 hari yang lalu. Nah, kalau kita ukur dari segi kendaraan misalnya, alhamdulillah saya diberi kendaraan roda 2. Tetangga cuma mengendarai sepeda. Yang punya sepeda mengukur dirinya, alhamdulillah saya bisa naik sepeda. Tetangga saya cuma jalan kaki, tidak bisa apa-apa. Yang jalan kaki juga bisa mengukur dirinya. Seperti apa cara mengukur dirinya? Alhamdulillah saya bisa jalan. Tetangga saya tidak bisa jalan, sudah terkapar di pembaringan. Yang di pembaringan masih bisa bersyukur. Alhamdulillah saya masih diberi nafas untuk zikrullah, masih diberi lisan untuk zikrullah, masih diberi hati untuk zikrullah. Jadi kiatnya adalah mengukur atau menumbuhkan, menanamkan rasa syukur ke seluruh individu muslim cukup dengan melihat strata ke bawah diri kita. Maka di situ akan menemukan seperti apa itu syukur itu sebetulnya. Jadi syukur dalam ajaran Islam tidak saja hanya sekedar mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah, tidak saja hanya sekadar syukur ada di hati, syukur berwujud sujud syukur, tetapi yang lebih dari itu bagaimana kita bisa menggunakan semua nikmat yang diberikan Allah ke kita, lalu kita gunakan sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasilitas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, pergunakanlah sesuai dengan kehendak yang memberikan fasilitas. Nah, ini cara sederhana menyikapi syukur. Kalau kita lihat, syukur itu lawannya kufur. Kufur itu maknanya tertutup kalau di dalam bahasa Arab. Ada ulama yang menjelaskan kalau syukur maknanya bisa terbuka, sedangkan kufur maknanya tertutup. Jadi lawan dari kufur adalah syukur. Syukur lawannya kufur. Nah, orang apabila tertutup hatinya dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, berarti ia berada di dalam ranah kufur. Mungkin kufur nikmat, mungkin kufur iman, yang lebih berbahaya kufur iman. Nah, kalau kufur nikmat, ya oke lah, mereka masih ada harapan untuk penyempurnaan diri, penyempurnaan sikap, penyempurnaan pandangan dan sebagainya. Nah, kembali, kalau Rasul kita lihat, Rasul yang paling banyak menerima nikmat Allah, menerima rahmat Allah, menerima materi, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berikan nikmat harben, nikmat harta benda yang berlimpah ruah. Allah berikan nikmat pangkat dan jabatan yang luar biasa tingginya. Sehingga Nabi Sulaiman menjadi raja di kalangan bangsa jin, juga menjadi nabi rasul di kalangan manusia. Jadi Nabi Sulaiman adalah orang yang diberi salah satu makhluk atau hamba Allah yang diberi nikmat yang melebihi daripada nabi dan rasul yang lain.
Nah, lalu Nabi Sulaiman alaihissalam tetap selalu berdoa kepada Allah agar dia bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim juga banyak menerima nikmat Allah. Nabi Ibrahim ada di dalam surat Al-Ahqaf, ya, Nabi Sulaiman juga doa ini sering ya ditadahkan oleh para imam-imam di masjid, para ustadz, yang isinya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Intinya ini adalah kesyukuran. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kita nikmat. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat materi, nikmat umur. Banyak lagi nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan. Maka redaksi Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim, doa seperti dalam surat Al-Ahqaf itu sangat tepat apabila kita bacakan di setiap selesai salat atau pada waktu-waktu tertentu. Nah, doa ini untuk umat Muhammad ini dianjurkan membacanya. Karena ujung ayat ada apabila sudah berumur 40 tahun ke atas, maka bacalah doa ini, dan itulah amalnya orang-orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada syukur. Inti daripada hidup ini ada 3 sebetulnya yang kita lihat. Yang pertama, bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi dan isinya, langit dan isinya Allah berikan kepada kita manusia. Allah berikan kepada orang saleh. Yang kedua adalah bertafakkur. Banyak berfikir, banyak mengkaji, banyak menganalisis tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Di situ akan menumbuhkan rasa syukur. Nah, kita lihat ada ilustrasi dari almarhum Kiai Zainuddin MZ, seorang petani, katanya duduk di bawah pohon yang rindang, katakan pohon beringin. Pada waktu itu petani melihat ada sekelompok labu yang buahnya cukup besar. Lalu pikiran petani ini, sepertinya Allah ini kurang adil. Kenapa labu buahnya besar, batangnya kecil, tetapi pohon beringin batangnya besar, buahnya kecil? Rasa-rasanya Allah ini kurang adil. Tahu-tahu dengan izin Allah jatuhlah buah beringin ini pas mengenai hidung petani ini. Wah, syukur alhamdulillah. Sekiranya buah beringin sebesar buah labu, tentu kepala saya sudah pecah. Saya tidak ada lagi. Ini adalah bentuk kesyukuran yang sangat sederhana. Banyak yang perlu kita syukuri dalam diri. Di antaranya, kenapa Allah ciptakan organ tubuh kita beda dengan makhluk-makhluk lain. Misal, Allah ciptakan mulut bagian depan berdekatan dengan hidung. Kemudian berdekatan dengan mata, berdekatan dengan telinga. Bagaimana kalau hidung ditaruh bagian belakang, kemudian mulut bagian depan? Tentu kita tidak bisa
membedakan mana makanan yang basi dan mana makanan yang tidak basi, mana makanan yang busuk dan mana makanan yang tidak busuk. Wah, syukur Allah, ciptakan ya, biologis kita luar biasa. Hidung berdampingan dengan mulut, telinga lagi. Kenapa Allah ciptakan dua telinga, lalu yang satu bagian kanan ditaruh di sisi di samping, yang kiri ditaruh di samping. Nah, kalau sekiranya berserakan tempat telinga itu, yang satu ya di bagian kaki dan yang satu di bagian kepala, pasti kacamata yang kita pakai hari ini tidak indah kelihatannya. Juga akan sulit bagaimana menggunakan kacamata. Nah, ternyata Allah dekatkan antara organ telinga dengan organ mata berdekatan. Berarti ketika kita memakai kacamata yang mahal, yang indah, akan terlihat bagus. Itu salah satu bentuk-bentuk kesyukuran yang perlu kita gabungkan, syukur dengan tafakur, dia sepaket. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita bisa bersyukur, setelah kita bisa bertafakur, endingnya kemana? Endingnya adalah bertadakkur. Apa itu bertadakkur? Maka kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. Jangan sampai lupa Allah. Jangan sampai lupa Tuhan. Perbanyaklah mengingat Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, kita diperintah mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ketika berdiri, ketika duduk, bekerja, dimanapun saja kita berada, kita diperintah untuk selalu mengingat Allah. Jadi kita rangkum, bertasyakur, paketnya bertafakkur, paketnya lagi bertadakkur. Berhimpun ketiga ta tersebut, itulah ujungnya, akhirnya membawakan kita kepada insan kamil, insan yang sempurna, insan yang mulia, insan yang indah. Nah, kembali kepada kesyukuran. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nah, kata Allah dalam ayat ini, jika kamu bersyukur kepada Allah, akan ditambah oleh Allah. Akan kutambah, kata Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Akan tetapi jika kamu kufur, adabku sangat pedih. Jadi inti Islam adalah syukur, kemudian tafakur, kemudian tadakkur. Maka kepada para sahabat kami, saimin saimat, warga Kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, mari kita sikapi bahwa syukur itu adalah merupakan bahagian dari iman. Iman itu bila dibelah, al-iman simpani, kata Nabi. Iman itu bila dibelah terbagi dua. Yang pertama jatuh kepada kesyukuran, dan yang kedua jatuh kepada kesabaran. Sabar tambah syukur sama dengan iman kamil. Kalau berhadapan dengan nikmat-nikmat Allah, ya kita hadapi dengan sikap syukur. Kalau berhadapan sebaliknya dengan ujian-ujian Allah, bencana, wabah, bala, maka kita hadapi dengan sikap sabar. Jadi antara sabar dengan syukur juga merupakan ya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sabar, syukur, syukur, sabar. Kedua-duanya adalah bagian dari paket iman. Nah, kemudian juga kita lihat ya, syukur itu indah. Syukur di situ Allah berikan
ujian-ujian yang sangat menyenangkan. Kalau musibah, di situ Allah berikan ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Jadi biasanya ujian syukur identik dengan yang manis-manis, yang lezat-lezat, yang indah-indah. Itu biasanya kalau ujian berbentuk kesyukuran. Akan tetapi kalau ujian berbentuk kesabaran, itu banyak yang pahit-pahit, yang pedih-pedih, yang tidak menyenangkan. Nah, itu bedanya. Nah, maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan hendaklah pandai menggunakan pola syukur ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pola syukur dan bagaimana pola kesabaran. Kalau pola syukur, tentu kita harus pandai menggunakan nikmat sesuai dengan yang mempunyai nikmat. Kalau sabar, bagaimana kiatnya? Hendaklah kita memperkuat iman di dalam diri, bahwa sabar adalah merupakan amal ibadah yang tidak disenangi oleh nafsu. Seperti misalnya, kita contohkan orang yang beri oleh Allah ujian sabar. Pertama, ujian taat. Ketika kita mendatangi masjid untuk salat berjamaah, untuk salat tarawih, itu adalah merupakan ujian dari kesabaran. Sabar di atas taat. Kemudian yang kedua, bentuk ujian kesabaran seperti apa? Ketika kita berhadapan dengan maksiat, si A normal, si B normal, si A laki-laki, kemudian si B perempuan, berada di tempat yang sunyi, senyap. Kiri kanan tidak ada yang terlihat. CCTV tidak ada terpasang. Di situ ujian sabar di atas maksiat luar biasa, sangat berat. Nah, bila kita lolos dengan ujian ini, pahalanya di atas ujian sabar di atas ketaatan, lebih tinggi lagi. Kemudian dalam riwayat lain, dia mengatakan di atas ujian sabar ketika berhadapan dengan musibah, maksiat, ada namanya sabar indal musibah. Sabar berhadapan dengan musibah. Seperti apa? Kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan sesuatu di dalam diri, itu adalah termasuk ujian musibah. Anak meninggal, suami wafat, toko, kedai, warung terbakar, kita berada dalam keadaan sakit. Ini termasuk ujian, ya, berhadapan dengan musibah. Ini lebih berat lagi daripada ujian taat, daripada ujian maksiat. Ini ujian yang pernah dirasakan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub awalnya bahagia dengan keluarganya, bahagia dengan anak cucu keturunannya, kemudian harta bendanya ada bersamanya dengan jumlah yang cukup banyak. Orang kampung, masyarakatnya bagus. Tetapi pada satu saat Nabi Ayub diuji. Ya, ujian beliau seperti apa? Badan beliau diberi oleh Allah semacam ujian penyakit kulit. Ada yang memperkirakan badan Nabi Ayub alaihissalam sekujur tubuh membusuk, sehingga diperkirakan, diprediksi oleh orang-orang non-muslim, Ayub sudah keluar ulat dari kepalanya. Kenapa? Karena Ayub menderita penyakit kulit. Artinya kita jangan dekat-dekat. Kemudian istri lari, nusus. Anak pada meninggal. Harta benda
semua ludes dimakan oleh wabah penyakit. Seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ke telapak kaki hancur. Apa doa Nabi Ayub? Anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Itu doa yang dibacakan oleh Nabi Ayub di saat beliau sakit. Akhirnya doa itu makbul, dikabulkan oleh Allah. Sembuhlah Nabi Ayub seperti sedia kala. Nah, artinya apa? Bahwa ujian ketika berhadapan dengan musibah itu levelnya setingkat dengan ujian para nabi dan para rasul. Maka sahabat-sahabat kita yang sedang dilanda ujian-ujian seperti Nabi Ayub ini, perbanyaklah membaca doa anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Itu ayat. Nah, mungkin paparan kita batasi. Sekiranya ada lanjutannya kita kembalikan. Iya, terima kasih Ustadz atas tausiahnya di sore hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi kita harus selalu menemukan sikap ikhlas ya Ustadz ya, dan memperbanyak rasa syukur. Ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan. Kami akan buka line telepon untuk 2 atau 3 orang saja untuk sore hari ini yang akan bertanya kepada Ustadz di 081166998480. Baik, tampaknya sudah ada yang bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Halo. Halo, Serasi. Ya, diulang kembali ya di 081166998480 untuk yang akan bertanya. Topik kita yaitu menemukan rasa syukur melalui puasa. Dan kalau tadi sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz ya, silakan Anda yang ingin bertanya, Ustadz menjawab. Dan jangan lupa juga pendengar, nanti di akhir acara akan ada kuis yang disponsori oleh Bank BRI ya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Tampaknya ini mungkin masih ragu ya Ustadz ya. Masih kita tunggu, kita coba tunggu untuk penelpon yang akan bertanya, silakan di 081166998480 ya. Ya, mungkin ada keraguan barangkali bagi Anda yang mungkin yang ragu bagaimana caranya untuk mengelola rasa syukur ini, silakan bertanya kepada Ustadz langsung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustadz, dengan Ustadz siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ustadz Jamhur. Ya. Halo Ya. Ustadz Jamhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jamhur dari Uncu Dipo di Nampuku, Kota Solo. Uncu Ustadz Dipo. Jamhur. Ya Pak Ijo. Halo, nih. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi juga Uncu. Itu mau mengasih tahu sebentar nih. Ya. Itu kan udah dapat kemarin, kan itu udah kirim foto ke kakak sama KTP kemarin di WA, udah masuk nih. Itu nanti coba biar ditanyakan sama PA-nya ya Uncu ya. Nanti dikabari Uncu lagi ya. Ya, itu kirimnya ke WA Pro 1 nih. Oh gitu, biar nanti disampaikan ya Uncu. Nah ya, Ya, kan silakan. minta itu. Iya, boleh, boleh. Apa temanya nih? Menemukan rasa syukur melalui puasa. Tadi sudah disampaikan sama Ustadz. Silakan Uncu mau apa yang menemui ditanyakan? rasa syukur bulan puasa. Ya. Sebagai umat Muslim, kita bahagia mendatanginya bulan Ramadan dan sedih berpisah dengan bulan Ramadan. Gimana ya caranya yang terbaik kalau kita bersyukur datangnya bulan Ramadan? Pasti semua umat bersyukur datangnya bulan Ramadan karena bulan yang terbaik, bulan yang istimewa, dan semua orang pasti ingin semua bulan istimewa seperti bulan Ramadan. Nah, itu bersyukurnya itu gimana yang terbaik, yang lebih terbaik lagi. Jelas pertanyaan saya ini. Iya. Jelas ya Ustadz ya? Ya, Ijo.
Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Uncu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz. Ya. Bagaimana mensyukuri tentang kedatangan bulan Ramadan? Sebetulnya syukur ini yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu kita banyak menadahkan tangan, menekurkan kepala sembari berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang pandai berterima kasih. Semuanya kita pulangkan Gujalo, pulang ke Gujali, Karajo pulang ke Ahli. Sebetulnya semua itu kan dari Allah. Yang menilai syukur itu kan Allah. Yang tahu cara bersyukur itu kan Allah. Maka sederhana saja, kita kembalikan semua itu kepada Allah. Ya Allah, ajarilah aku atau kami bagaimana cara mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, ajarilah kami, ajarilah aku bagaimana mensyukuri bulan Ramadan, bagaimana mensyukuri hidup, bagaimana mensyukuri rezeki, bagaimana mensyukuri ilmu. Kita kembalikan kepada Tuhan, sederhana saja. Karena kita tidak pas, tidak tepat kalau untuk mengulas, menyampaikan seperti apa kiat syukur itu. Mungkin kalau menurut kita kiat syukur ya sebanyak fikiran kita akan bisa menyampaikan, atau sebanyak pengalaman kita akan bisa menyampaikan. Tetapi yang lebih tepat ada lagi doa yang diajarkan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang dituntun. Ya Allah, bantulah aku bagaimana cara mensyukuri nikmat-Mu. Nah itu. Iya. Mungkin itu Uncu. Baik. Mudah-mudahan. Ya. Iya. Baik, Uncu Dipo sudah dijawab ya oleh Ustadz kita. Satu lagi barangkali yang ingin bertanya. Halo, Serasi. Iya. Bagaimana Ustadz, kita langsung saja ke kuis ya Ustadz ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan langsung saja ke kuis Serasi untuk sore hari ini. Ya. Kuis ini dipersembahkan oleh Bank BRI Bukit Tinggi. Telepon dan jawab pertanyaan kami di 0811 669 9480. Baik, saatnya untuk kuis. Siap-siap pendengar, silakan Anda konsentrasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kiat mensyukuri nikmat Allah? A. Mengucapkan tahmid. B. Sujud syukur. C. Menggunakan semua nikmat yang dianugerahkan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan D. Semua benar. Silakan di 0811669940. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kiat mensyukuri nikmat Allah? Iya, ini dia. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore, Serasi. Halo. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Apa Eri? Apa Eri? Waduh, sayang sekali terputus ya, Bapak Eri ya. Terputus, silakan. Untuk penelpon selanjutnya, pertanyaannya. Halo, Serasi. Serasi, ini Titi. Iya, dengan Putra BC. Putra ABC. Pertanyaan sudah jelas ya, Putra ABC ya. Iya. Mungkin bisa dikurangi volume radio. Iya, kurangi volumenya. Ya, pertanyaannya bagaimana kiat mensyukuri nikmat Allah? A. Mengucapkan tahmid. B. Sujud syukur. C. Menggunakan semua nikmat yang dianugerahkan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan D. Semua benar. Menggunakan sebaik-baiknya rezeki yang diberi kepada Allah dengan bersedekah dan berbuat amal soleh dengan uang harta semuanya itu. Pilih jawabannya dipilih Putra ABC. C aja C. Yang C. Bagaimana Ustadz? Jawabannya C, Ustadz. Ya. Biar Ustadz yang menjawab ya, Putra BC ya. Baik, Iya. Putra bisa kita coba mengamati jawabannya. Berarti cenderungnya Putra BC memilih C. C ya. Kita berikan nilai 100 kepada Putra BC.
Baik, selamat Putra BC, luar biasa. Ya, terima kasih Masya Pak Allah. Ustadz Damhur. Terima kasih juga Nituti. Terima kasih. Syukron kasiron. Iya, baik Putra BC, nanti silakan lengkapi data-datanya, silakan hubungi kembali setelah acara ini ya. Iya, terima kasih Nituti dan Terima Pak kasih. Ustadz Damhur. Iya. Mudah-mudahan sehat Amin. sampai hari raya dan kita semua bergembira. Hari besarnya agama Islam Idul Fitri kembali bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra BC barusan ya. Baik pendengar dan juga Ustadz, tampaknya kita sudah sampai di penghujung acara untuk sore hari ini Ustadz. Ya. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Ustadz Jamhur SAG sudah datang ke studio untuk acara serasi sore bicara seputar Islam untuk sore hari ini. Ya, afwan katsir. Barakallahu fikum. Ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini acara serasi sore bicara seputar Islam untuk sore hari ini. Kita akan berjumpa kembali di acara serasi selanjutnya. Demikianlah Serasi, sore bicara seputar Islam di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Memandang